kuisnya. Kita review Bang, sebentar ya. mau nanya Ya, silakan. ya minggu lalu kan yang kuis minggu Ya, lalu kan yang nomor 4 terakhir dia minta maksimum itu, jadi kita ulangin prosesnya sampai nggak ada hasil baru gitu atau gimana ya? bukan hanya itu aja, satu kali aja kan yang dihitung. Oh cuma satu ya? Iya, kan pertanyaan seperti itu. Hitung Oh, estimatednya berapa gitu dari data oke, yang sudah ada. Ya, baik Pak. ya. Nggak, saya bingung, ini kayaknya apa lagi. Kalau iterasi berulang-ulang kali, nanti jawabannya bisa beda-beda ya. Ada. Tapi kalau kayak gitu, jadi nanti kalau misalnya pertanyaan kayak gitu berarti cuma saya ya hasil paling terakhir, hasil paling pertama Iya, ulangan kan tadi. pertanyaannya seperti itu. Pertanyaannya spesifik kan. Hitung berdasarkan tabel yang ada itu. Ya kan dikasih, sudah dikasih tabelnya kan. Hitung estimasi untuk parameter A dan B itu aja. Oke Pak, Ya, sih Pak. baik, kita lanjutkan ya. Jadi untuk expectation maximization algorithm yang kita bahas minggu yang lalu itu ada dua step ya. Pertama E step, expectation step, dan M step atau maximization step. Pada awalnya kita harus initialize parameternya ya. Misalkan kalau A dan B kita boleh initialize dengan nilai berapa saja ya probability-nya. Namun harus berbeda ya, tidak boleh sama. Lalu ada E step, expectation step. I create a function for the expectation of the log likelihood evaluated using the current estimate for the parameters. Jadi pada tahap E step ya, kita menghitung likelihood ya menggunakan estimated parameter yang kita initialize tadi. Ya. Kemudian pada M step-nya kita menghitung ulang ya maximizing expected likelihood ya dengan melakukan perhitungan pada parameter yang tadi kita initialize. Ya. Artinya proses ini berlangsung secara iterasi ya, berulang-ulang sehingga nantinya kita akan mendapatkan suatu nilai parameter yang menuju nilai yang konstan atau dia converge. Ya. Ini tahapannya ya initialize value-nya contohnya ini 0,6 dan 0,5 ya. Lalu pada round pertama melempar 10 koin, dihitung berapa head, berapa tailnya. Ya. Lalu dihitung probability-nya itu dari koin A dan probability-nya dari koin B. Lalu kita tally sini ya. Koin A kontribusinya berapa? Ya, 2,2 head, 2,2 tail, dan seterusnya. Setelah itu, setelah 5 kali round, kita jumlahkan totalnya berapa. Nah, ini digunakan untuk menghitung estimasi baru untuk nilai theta A dan theta B-nya. Pada iterasi pertama, nilainya berubah jadi 0,71 dan 0,58. Setelah ini proses berulang-ulang, pada iterasi ke-10, kita akan mendapatkan hasil theta A-nya adalah estimated theta A 0,8 dan estimated theta B 0,52. Untuk kuisnya, apa ada tanya perlu kita bahas di sini atau jika tidak, kita Ini lanjut boleh saja. dibahas aja deh. Bahas ini ya. Oke, sebentar.
Pak, masih di mute Pak, suaranya Pak. Terima kasih Soki. Saya ulang ya, maaf. Jadi kita diminta untuk menghitung probability dari sebuah observation, ya, kemunculan 4 head dan 6 tail dari koin. Kita tidak tahu itu koin A atau B. Ya. Nah, kita diminta untuk menghitung probability bahwa if observasi ini dari koin A itu berapa dan koin B itu berapa. Dengan inisialis parameter theta A 0,6 dan theta B 0,45. Nah, kita menggunakan log likelihood, ya. Koin A adalah probability dari A-nya sendiri, ya. Itu dipangkat jumlah head-nya, ya. Jumlah head-nya K, ya. Kemudian 1 minus probability dari A pangkat N jumlah total lemparannya, rate-nya, dikurangi K, ya. Sehingga kita dapat 0,6 dipangkat 4 head-nya, lalu dikali 1 minus 0,6 pangkatnya 10 minus 4 sama dengan 0,6 pangkat 4 dikali 0,4 ya, pangkat 6. Nah, nanti kita harus normalisasi, jangan lupa ya. Kemudian PB-nya, ya, itu PK juga, head-nya 1 minus PB N minus K 0,45 pangkat 4, ya, kali 1 minus 0,45 pangkat 6, ya, ini berapa. Jangan lupa kita harus normalize nanti. Jelas ya? Ini berapa nih kalau kita hitung? 0,6 pangkat 4 dikali 0,6. Bisa dilanjutkan sendiri ya, atau perlu saya kerjakan lebih mendetail? Saya perlu kalkulator dulu. Kalkulatornya. Oh, tadi masuk di ya sini. Kemudian mana ini? Jadi kan untuk theta A-nya seperti ya. Koin A ya. Itu sama dengan 0,6 ya.
0,6 pangkat 4 dikali 1 minus 0,6 pangkat 6 ya. Dan koin B-nya sama dengan 0,45 pangkat 4 dikali 1 minus 0,4 pangkat 10 kurang 4 jadi 6 ya. Nah kita harus normalisasi ini, kita summation dulu. Sehingga PA-nya P koin P koin B ya. Ini adalah ini dibagi ini. Enggak, salah ya. Nah, ini dibagi totalnya. Ada yang salah nggak nih? 0,6 probability-nya, pangkat head-nya ada 4 ya. Lalu dikalikan 1 minus 0,6 pangkat 10-nya dikurangi 4 jadi 6 tail-nya. Kemudian yang ini 0,45 pangkat 4 ya benar ya. Lalu dikali 1 minus 0,45 disini. Salah nih. 45 pangkatnya. Jadi hasilnya seperti ini. Jelas ya? Kalau di bawahnya ini nggak saya copy aja. Delapan dan 2 ya. 8 2 8 dan yang terakhir adalah 7 dan 3. Ya, jelas ya. Kemudian yang nomor terakhir, ini kita jumlahkan saja ini. Ya. Jadi 1,4, 7,2, 4,5, 2,2, 3,3. Kemudian 2,1. Coba saya copy bisa nggak ya? Nggak bisa. 2.1, 2.1, kemudian 0,8, 1,9, 2,2, 2,2 ya, di summation sum ya. Jadi theta A-nya sama dengan
sama dengan ini dibagi ini tambah ini. ya. Oke. Itu ini saya ada toleransinya, harusnya kalau 0,669 benar ya. 0,68 juga. Karena ada rounding errornya ya. Nanti kalau misalnya kalian menjawab 0,669 salah, kasih tahu saya ya. Saya mungkin harus perbaiki di kuisnya. Saya sudah kasih toleransi plus minus 0,05. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Ada lagi mau tanyakan? Bila tidak ada, kita bisa lanjutkan materi hari ini. Ya. Baik, terkait materi hari ini, yaitu mengenai certainty factors theory, ini terkait dengan, masih ada hubungannya dengan reasoning ya. Reasoning. Kalau beberapa minggu yang lalu kita membahas mengenai probabilistic reasoning, ya, yaitu Bayes theorem dan lain-lain. Nah, ini kita akan melihat ke suatu sisi yang berbeda, ya, yaitu mengenai certainty factors. Ini sifatnya lebih subjektif, karena nilai-nilainya itu bukan dari data historis ya, yang bisa kita hitung kuantitatif, tapi lebih ke arah kualitatif, yaitu apa yang dimiliki oleh seorang ahli, expert, ya, contohnya seorang dokter dalam menganalisa suatu penyakit, sifatnya lebih subjektif, ya, kualitatif. Ya. Nah, ini faktor diperkenalkan oleh Shortleaf Buchanan. Ya, pada waktu itu dia membuat sebuah expert system yang dinamakan MySyn tahun 1975. Ya. MySyn adalah sebuah expert system yang digunakan untuk identifikasi bakteria penyebab infeksi ya, yang cukup parah. Doctors always analyze with maybe, probably, almost certainly. Ya. Nah, developer menggunakan certainty factor ini untuk mengekspresikan degree of belief dari expert tersebut. Certainty factor theory is a popular alternative to Bayesian reasoning. Tadi sudah saya katakan bahwa Bayesian reasoning basisnya adalah probabilistic. Ya. Uncertainty is represented as a degree of belief. Express the measure of belief. Kemudian manipulate degree of belief when using knowledge-based system. Certainty factor express belief in an event based on evidence for the expert assessment. Ya. Nilainya bisa 1, ya, atau 100, saya lebih setuju 100%, ya, dari absolute truth, ya, atau 0. Perlu diingat, certainty factors bukan probabilities ya, dan sehingga tidak perlu jumlahnya harus 100% atau 1. Ya. Nah, ingat tadi kalau suatu event probability kemunculan P of A ya, itu berapa, P of B berapa, dan A dan B adalah hanya 2 kemungkinan yang muncul, maka summation dari probability A, kemunculan A ya, dan B ya,
itu harus sama dengan 1. Sedangkan untuk certainty factor tidak demikian. Nah, ini term yang digunakan dengan certainty factor. Tadi sudah sampaikan nilai certainty factor itu bisa range-nya antara -1 dan 1. Ya. Jadi range-nya antara -1 sampai 1 plus 1. Jika -1 berarti udah pasti tidak, definitely not. Jika plus 1 definitely yes. Sedangkan antara -0,2 dan positif 0,2 itu unknown. Nilai 0,8 adalah almost certainly. Sedangkan -0,8 almost certainly not. In inferencing with certainty factors, the knowledge base contains a set of rules that have the following syntax. If the evidence or antecedent, then the hypothesis or consequent. Jadi, certainty factors ya, pada saat kita melakukan inference, terdapat knowledge base ya, yang berisi aturan-aturan. Contohnya seperti ini, ya, rule base-nya. Nah, if-nya ini premise-nya atau evidence-nya, dan adalah hipotesisnya atau konsekuen. Dan rule ini ya mempunyai nilai, yaitu CF, certainty factors. Jika sebuah rule itu mempunyai tingkat keyakinan yang tinggi, maka CF-nya akan mendekati 1. Sedangkan kalau tingkat keyakinannya rendah, dia akan mendekati nilai 0. Ya. And the CF represent belief in hypothesis H, ya, given that the evidence E has occurred. The certainty factors theory is based on two functions, measure of belief, notasinya MB, H-nya ini hypothesis, E-nya ini evidence, ya, and measure of disbelief, MD, hypothesis and evidence. Nah, yang dimaksud dengan measure of belief, number that reflects the measure of increased belief in a hypothesis H based on an evidence E. Dan nilainya antara 0 dan 1. Now, a measure of disbelief, number that reflects the measure of increased belief, disbelief, in a hypothesis H based on an evidence E. Nilainya juga antara 0 dan 1. Jadi kalau banyak evidence yang mensupport, ya, maka measure of belief-nya akan meningkat. Sedangkan kalau ada atau banyak evidence yang against the hypothesis-nya, ya, maka MD-nya akan mendekati 1. Nah, ini perhitungan measure of belief dan measure of disbelief, ya. Measure of belief itu sebuah hipotesa dan evidence. Ya. Jika probability kemunculan hipotesa H tersebut sama dengan 1, berarti ini pasti ya. Pasti. Maka measure of belief-nya adalah 1. Jika tidak dengan tidak probability, prior probability dari hipotesis tersebut tidak sama dengan 1, artinya kurang dari 1, maka yang digunakan adalah rumus yang ini. Ya. Jadi kita mengambil maksimum dari conditional probability hipotesa H given evidence E, ya, dengan probability prior probability dari hipotesa tersebut.
dibagi 1 minus probability dari hipotesa tersebut. Dan measure of disbelief ya itu sama dengan 1 ketika probability hipotesa tersebut sama dengan 0. Ya. Jika tidak sama dengan 0, artinya lebih besar dari 0, maka yang digunakan adalah rumus yang ini. Nah, nanti di kuis juga ada soal pertanyaan yang menghitung measure of belief dan measure of disbelief. Ya. Kalian hitung probability dari prior probability-nya berapa, lalu conditional probability-nya berapa, dimasukkan. Ya. Jadi P of H is the prior probability of hypothesis H being true. Ya. Lalu PH given E is the conditional probability that the hypothesis H is true given the evidence E occur. Yeah. The total strength of belief or disbelief in a hypothesis, ya, certainty factor-nya itu sama dengan measure of belief dikurangi measure of disbelief dibagi 1 minus measure of belief, bukan minus, minimum dari measure of belief dan measure of disbelief. Ya. Awalnya definisi ya, originally CF adalah MB HE minus MD. Namun rumus ini tidak robust ya, sehingga ditambahkan penyebutnya di sini. Ya. Saya akan coba ya, ini. Jadi pada awalnya definisi dari certainty factors adalah measure of belief minus measure of disbelief. Ya. Namun jika ada sebuah evidence ya, yang against terhadap hipotesa tersebut, ya, dia bisa mempunyai pengaruh yang besar, ya, walaupun hanya sebuah evidence yang kecil. Contohnya ada 10 ya, fakta, evidence, bukti yang memberikan measure of belief dengan tingkat 0,99, hampir 1. Ya. Tetapi ada satu yang disconfirming piece, sehingga measure of disbelief-nya 0,799. Sehingga certainty factor-nya menjadi kecil. Ya. Jadi certainty factor kemudian dirubah dalam Maysin tahun 1977 ya, dengan menambahkan penyebutnya ini. Sehingga hasilnya akan lebih robust ya, 0,99 yang dibagi ini sehingga hasilnya tetap tinggi certainty factor-nya. Baik, kita lanjutkan. Consider a simple rule. Ya. If A is X, then B is Y. Ini rule-nya. An expert may not be absolutely certain that this rule holds. Also suppose it has been observed
that in some cases, even when the if part of the rule, the premise, antecedent, is satisfied and object A takes on value X, object B can acquire some different value Z. Berdasarkan evidence, B bisa mempunyai nilai Y dengan certainty factor 0,7 dan B bisa mempunyai nilai Z dengan certainty factor 0,2. The certainty factor assigned by a rule is propagated through the reasoning chain. This involves establishing the net certainty of the rule consequent when the evidence in the rule antecedent is uncertain. Jadi certainty factor dari sebuah rule, di sini hipotesisnya, di evidence-nya itu sama dengan certainty factor dari evidence-nya, dikalikan certainty factor dari rule-nya. Contohnya, kita memulai sebuah rule, sky is clear, ini evidence-nya, then the forecast is sunny dengan certainty factor 0,8. Nah, jika the certainty factor of sky is clear is 0,5, certainty factor dari evidence-nya 0,5, sehingga certainty factor dari rule ini, hipotesa H given evidence I itu 0,5 kali 0,8. Ini dari evidence-nya, ini dari rule-nya. Sehingga dihasilkan 0,4. Nah, 0,4 kalau kita lihat dari tabelnya tadi, itu sama dengan maybe. Maybe 0,4. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, kita lanjutkan. Tadi contoh awalnya adalah satu rule yang sederhana, yang tadi dari satu premis dan satu hipotesis. Nah, bagaimana jika evidence-nya lebih dari satu? Misalnya I1, I2 sampai IN. Dan evidence ini dihubungkan dengan operator N atau konjunktif. Sehingga ini hipotesisnya, dengan ini adalah evidence. Nah, untuk menghubungkan, mengintegrasikannya, evidence yang ada, karena menggunakan N operator, maka kita mencari nilai minimumnya. Contohnya ini ada dua evidence. Ini evidence 1, ini evidence 2. Sky is clear, the forecast is sunny, then the action is wear sunglasses dengan certainty factor 0,8. Misalkan sky is clear, certainty factornya adalah 0,9 dan forecast is sunny is 0,7. Nah, kalau kita menggunakan N di sini, maka kita ambil nilai minimumnya. Minimum dari 0,9 dan 0,7 adalah 0,7. Dikalikan dengan certainty factor dari rule tersebut. Kita dapatkan nilainya 0,56. Dan ini bisa kita gunakan term probably. Ini probably 0,6. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, kita bisa lanjutkan.
Nah, tadi konjunktif ya. Dan sekarang ada disjunktif. Disjunktif ketika kita menggunakan operator OR. Ya, operator OR. Dan disjunctive rule. Evidence E1 up to En. Hipotesisnya 1. Rule-nya ini ada certain factor-nya. Ini hipotesisnya, ini evidence-nya. Nah, karena OR, maka kita menggunakan operator max. If sky is overcast, ini evidence 1. Ya. Or the forecast is rain, evidence 2. Then the extent is take an umbrella dengan certain factor 0,9. Certain factor dari evidence 1 0,6, dari evidence 2 0,8. Karena kita menggunakan OR, maka kita ambil maksimumnya, yaitu 0,8. Dikalikan certain factor dari rule-nya. 0,72. Ya. Term yang digunakan untuk nilai 0,72 adalah almost certainly. Okay, certainty factor similarly concluded rules. Ya. Tadi kan satu rule, tapi ada beberapa evidence. Ya. Sedangkan untuk kasus ini adalah lebih dari satu rule, ya. Namun menuju ke hipotesis yang sama. Ya. C is C, C is C. Ini evidence-nya. Evidence 2. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, cara untuk bagaimana kita menggabungkan ya kedua rule ini untuk menghitung combine certainty factor-nya itu sebuah hipotesis. Ya. Kita lihat, kita gunakan rumus ini. So to calculate combined certainty factor, we can use the following equation. Ya. Dari CF1 dari rule yang pertama, CF2 dari rule yang kedua. Jika CF1 itu positif dan CF2 positif, maka kita gunakan rumus yang ini. Jika CF1 negatif dan CF2 juga negatif, ya, kita gunakan rumus ini. Jika CF1 sign-nya itu beda dengan CF2, kita gunakan rumus yang ini. Ingat, ini adalah absolute value ya. APS. So CF1 is the confidence in hypothesis H established by rule 1. CF2 is the confidence in hypothesis H established by rule 2. CF1 absolute value-nya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini contohnya. Contoh perhitungan untuk dua buah rule dengan hipotesa yang sama. Misalkan evidence-nya E1 dan E2 mempunyai certainty factor 1. Berarti keyakinan sangat yakin ya, definitely. Kemudian dari rule pertama, ya, maka kita kalikan certainty factor dari evidence-nya ya, dengan certainty factor dari rule-nya. Rule-nya adalah 0,8, ya, evidence-nya adalah 1. Sehingga dapatkan 0,8. Lalu untuk yang kedua, CF-nya adalah 0,6. Ya, 0,6. Evidence-nya I2 sama, certainty factor-nya 1. Kita dapatkan 0,6 juga. Nah, karena ini keduanya positif dan positif,
maka kita gunakan rumus yang di atas. Ya. Yang ini rumusnya positif dan positif. Ya. Jawaban ini. Nah, nilai 0,92 itu termnya adalah definitely. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, kita bisa lanjutkan. Ya. Sebelum masuk ke topik berikutnya mengenai Dempster-Shaver, kita akan gunakan waktu untuk praktis sebentar ya. Silakan kalian coba kerjakan latihan soal ini. Ya. Jadi rule pertama ada dua evidence A dan B, konjunktif rule, ya. Hipotesisnya adalah X. Rule ini mempunyai certainty factor 0,5. Rule 2 ada dua evidence juga C dan D. Ini adalah disjunctive rule. Konsekuensinya atau hipotesisnya sama, ya, X, certainty factor 0,7. Nah, jika certainty factor dari evidence A adalah 1, B adalah 0,8, C 0,9, dan D 0,7, maka coba kalian hitung certainty factors untuk X-nya, hipotesanya. Ya. Silakan. Saya kasih waktu 5-10 menit. Ya. Saya akan tunggu. Silakan. Ada pertanyaan sebelumnya? Belum, saya mau izin sebentar. Tidak ada, silakan kerjakannya. Nanti kita bahas bersama. Kita mau coba membagikan jawabannya dengan caranya ya.
Ada pertanyaan? Jika menggunakan operator N, maka kita ambil minimumnya ya dari A dan B. Sedangkan untuk yang disjunctive rules or, kita ambil nilai maksimum dari C dan D. Ya. Setelah mendapatkan CF dari rule 1 dan CF dari rule 2, kita bisa menghitung combine CF-nya menggunakan rumus yang disediakan tadi. Ada volunteer? Mau coba? Kalau ada yang belum jelas, silakan tanyakan ya. Halo? Itu masih mengikuti nggak ya? Atau ada yang belum jelas? 0,68 bukan? Baik, kita coba ya 0, 68. silakan coba aja. 618. Ya, silakan coba saja ya. Saya coba gimana share screen? Coba saja ya, saya stop share. Ya. Oke. Iya. Gini oke. 0,64 dengan 0,63. Ya. Iya. Terus rumusnya pakai yang mana nih? Yang pertama Yang min, CF1. Ya, itu benar. Dan dikalikan dengan CF dari rule-nya. Ya. Kemudian
Rule-nya pakai yang mana itu? Ini yang lebih dari 0 kan. Yang positif. Nah, untuk rule itu bisa diperbesar nggak? Susah bacanya. Di zoom. Coba tolong di zoom. Lagi. Oke, stop. Ya. Jadi rule-nya ini pakai yang mana ya? Ini Tambah. yang ini kan CF1 ditambah CF2 dikali 1 min CF1 Minus. 1 min CF1. Pakai rumus yang mana ya? Yang if CF1 lebih dari 0 sama CF2 lebih dari 0 kan? Ya, dua-duanya positif. Ya, dua-duanya positif. Itu rumusnya. Kalau dua-duanya positif, berarti pakai rumusnya yang CF1 ditambah CF2 dikali 1 min CF1. ya CF1 ditambah CF2. Itu rumusnya kok nggak bisa lihat ya, terlalu kecil. Bisa nggak di copy paste di selnya rumusnya itu sebagai teks? Kasih koma dulu depannya baru di paste. Ya. Jadi H1 plus H2. Oh, bukan rumus yang itu. Rumusnya yang CF similarly concluded rules. Itu slide nomor 20 kan, Pak? 20. Ya, ini Iya. Excelnya sih, Pak. Yang maksudnya CF1 sama CF2 kan. Iya. Yang ini kan ya? CF1 ditambah CF2 dikali, bukan. Rumusnya ini. adalah CF1 ditambah CF2 dikali dalam kurung 1 minus CF1. Iya, Pak, yang Ya. Ini nggak ada kurungnya ya. Nggak ada kurungnya ini. Yang depannya tuh nggak ada kurungnya. Oh, nggak ada. Jadi CF1 ditambah dikali dulu. nggak ada kurungnya. Ya, CF2-nya dikalikan. Oke. 778. Ya, hasilnya 0,78. Ya. Oke, makasih, Natana. Baik, ada pertanyaan? Jadi kita gunakan rumus yang ada di slide 20 ya. Saya akan share. Ini rumusnya yang digunakan. Ya. Yang ini. Baik, kita lanjut ke praktis yang kedua. Ya, kalau 0,778 berarti masuk kategori almost certainly ya.
ya. 0,8 ke atas itu definitely, antara 0,6 0,8 itu almost certainly. Oke, kita lanjut. Di ini ya, 0,78 yang masuk kategori almost certainly. Baik, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Nih. So, if observation give confidence on a hypothesis H1 dengan measure of belief 0,5 dan measure of disbelief 0,2. Nah, hitung certainty factor dari hipotesa H1 ini. Kemudian bagian B-nya, if the observation also give confidence on the hypothesis H2 dengan measure of belief 0,8 dan measure of disbelief 0,1. Coba hitung certainty factors untuk hipotesis 1 di-N-kan dengan hipotesis 2 dengan evidence E, dan certainty factor hipotesa 1 di-OR-kan dengan hipotesa 2 dengan certainty factor dengan evidence E. Baik, silakan coba kalian kerjakan.
Sudah selesai? Ya kan? Certainty factor untuk hipotesa H1-nya berapa? Silakan jika ada yang mencoba. Soal B ini agak beda ya. Jadi kita pelajari yang single rule ya. Kemudian single rule dengan evidence-nya lebih dari satu ya. Kemudian yang concluded rule ya. Itu 2 buah rule, tapi hipotesanya 1. Dan ini 2 buah rule, 2 buah hipotesa yang digabungkan dengan evidennya 1 dengan hipotesa 2. Digabungkan dengan N, dan satunya lagi digabungkan dengan OR. Baik, sambil menunggu ya. Kita akan cek kehadiran dulu. Yang tidak hadir Musulman Racing ya, sudah melebihi, ketidakhadirannya melebihi 3 kali ya.
Cynthia tidak hadir. Dan Martin mohon perhatiannya ya. Sukari. Surya Widikusuma tidak hadir. Surya sakit, Pak. Siapa yang sakit? Surya. Surya. Iya. Surya, ya. Untuk izinnya silakan mengurus nanti di Kapura ya. Perizinannya. Baik, jadi tidak hadir Surya, Cynthia, dan Musulman Racing. 24. Tania, tolong verifikasi kehadiran. Silahkan request mouse control-nya. Baik, terima kasih Tania. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ada yang mau coba? Oke. Silakan jika ada yang mau coba. Karena waktunya terbatas ya, kita akan sama-sama ya. Di yang pertama, kita gunakan rumus yang tadi menggunakan measure of belief dan measure of disbelief ya. Sehingga kita akan dapatkan MD dari H1E dikurangi measure of disbelief dari H1E juga. Maaf, Pak. Ini dibagi dengan Maaf, Pak. Itu ada yang nutupi warna hitam di layarnya. Bentar, ada yang itu. Bentar.
Ini masih tertutup ya? Oh, belum Pak, masih ada item-itemnya Pak. Saya stop dulu, saya share lagi. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ini masih tertutup lagi? Halo? Pak, Masih, Pak. Masih. Sudah terlihat belum? Masih. Oh, belum Pak, Masih masih ya? loading Pak. Hmm. Sudah belum? Oh, sudah Pak, sudah. Sudah, Pak. Makasih Pak. Ya. Ya, sama-sama. Jadi kita lanjutkan ya. Ini kemudian rumusnya dibagi dengan 1 minus minimum dari NB H1E dan ND H1E. Ya. Ini sama dengan 0,5 dikurangi dengan 0,2 ya, dibagi 1 minus minimum dari 0,5 dan 0,2. Nah, 0,3 dibagi 0,8. 3/8. Ada pertanyaan? Ini rumusnya yang diperbarui ya. Sebelumnya kan hanya MD minus MD aja. Nah, bagian B, ya, pertama kita harus menghitung MB-nya H1 di-N-kan dengan H2, ya, evidennya I, sama dengan kalau menggunakan N operator, kita gunakan minimum, ya, dari MB H1E MB H2E sama dengan minimum dari 0,5 dan 0,8 dengan 0,5. Kemudian MD-nya juga sama, H1 di-N-kan dengan H2, evidensinya I, kenapa saya nggak bisa ngetik ya? Bentar yang loading.
Ya, ini jadi minimumnya minimum dari MD H1E, MD H2E 1, kemudian kita hitung CF jadi faktor dari H1 diakan H2. Rumusnya sama ya dengan yang di atas. Hasilnya adalah 0,44. Ya. Sedangkan untuk yang H1 diorkan dengan H2, tuh dapat nilainya seperti ini. Diorkan maka kita gunakan max operator 0,75. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita masuk ke topik berikutnya, yaitu Dempster-Shafer Theory. Halo, ada pertanyaan? Boleh kita lanjutkan ya. Baik, Dempster-Shafer Theory. Designed to deal with the distinction between uncertainty and ignorance. Rather than computing the probability of a proposition, it computes the probability that evidence support the proposition. Jadi ini perbedaannya antara Bayesian ya, atau probabilistic reasoning dengan certainty factor, dan secara khususnya Dempster-Shafer theory. DST atau Dempster-Shafer theory is an evidence theory. It combines all possible outcomes of the problem. Hence, it is used to solve problems where there may be a chance that a different evidence will lead to some different result. Consider a set of proposition as a whole, ya, secara keseluruhan. Kemudian assign a set of proposition an interval. Ya, setiap proposisi kita buat intervalnya antara belief dan plausibility to constrain the degree of belief for each individual proposition in the set. Belief is the probability that hypothesis H is provable supported by the evidence. The belief measure, BEL, is in the range 0 to 1. Ya, kalau beliefnya 0, berarti tidak ada support, no support evidence for a set of proposition of fact. Sedangkan kalau belief measure-nya ada 1, berarti evidence-nya itu fully support the proposition. Ya. So belief in a fact and its negation may not sum to 1. Karena ini bukan probabilistic. Ya. Kalau tadi belief, sekarang ada plausibility. Plausibility is the probability that a hypothesis H is compatible with the available evidence, cannot be disapproved. Ya. The plausibility of P, proposition P, sama dengan 1 minus belief dari not P. Ya. Reflect how evidence of not P relates to the possibility for belief in P. Belief not P equal to 1, artinya tidak ada evidence yang against proposisi tersebut. Ya, jadi it fully support
not P. The possibility for P. Dengan belief not P equal 0, jadi tidak ada evidence yang support not P, sehingga full possibility for P. Range-nya sama, ya, itu antara 0 dan 1. Untuk ilustrasinya, saya akan coba gambarkan. Jadi, kalau kita lihat ya, range-nya dari 0 dan 1. Ya. Jika sebuah proposition, ya, P, itu tidak ada evidence yang mendukung maupun yang mereject, ya, atau menolak. Itu maka awalnya, belief-nya, belief dari P, itu ada di posisi 0. Dan karena tidak ada yang menolak P juga, maka plausibility dari proposition P itu ada di nilai 1. Ya. Jika ada sebuah evidence yang support P, ya, there is an evidence E1, ya, that support the proposition P, ya, maka measure of belief-nya akan berubah, ya, misalkan bergeser. Possibility-nya tidak berubah, tetap yang ke-1, tekan belief-nya bergeser sini, misalnya 0,3, karena ada evidence E1 ini, ya. Dan jika juga ditemukan sebuah evidence, ya, there is an evidence E2, ya, that rejects P, maka dia akan bergeser possibility-nya. Masih 0,3 di belief-nya. Dan 0,7. Ya. Possibility-nya bergeser. Karena ada evidence yang reject. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kita lihat contohnya nanti supaya bisa lebih jelas. Ya. Oke, misalkan, ya, misalkan ada 2 orang, M and B, with reliabilities, take a computer and claim the result independently. How you believe the claim? Jadi misalkan laptop saya mengalami masalah, ya. Lalu saya meminta ada seorang ahli komputer namanya M, ya, untuk menganalisa laptop saya. Kemudian juga berikutnya saya mengundang lagi, ya, ahli komputer B untuk memeriksa laptop saya juga. Ya. Nah, misalkan M1 menyimpulkan bahwa penyebab laptop saya rusak adalah karena virus X. Sedangkan B mengatakan bahwa laptop saya itu masalah karena virus Y. Nah, bagaimana reaksi saya terhadap hipotesa atau klaim dari M dan B? Nah, tentunya kita akan lihat dulu apakah dia seorang ahli, ya, mana yang lebih reliable, M atau B, dan seterusnya. Ya. Kita lihat
Nah, untuk bisa kita melakukan inference atau mengambil kesimpulan dari hipotesa yang ditawarkan oleh M dan B, kita bisa menerapkan Dempster-Shaver approach ini. Pertama, we obtain belief degrees of Q from subjective atau prior probabilities for RQ for each person. Yeah. And then we can combine belief degrees from the two person. Ini contohnya. Misalkan M mempunyai reliability 0,9. Ya. Reliability 0,9 dan unreliability 0,1. Dan M setelah menganalisa laptop saya, dia mengklaim sebuah hipotesa H1. Ya. Nah, sekarang belief degree terhadap klaim MH1 adalah tergantung dari reliability-nya, yaitu 0,9. Sedangkan belief degree not H1 yang against terhadap klaim dari M itu adalah 0, karena tidak ada evidence yang mereject klaim dari M ini, yaitu H1 ini. Jelas ya? Jadi yang saya bisa gunakan adalah reliability dari M. Nah, maka plausibility dari hipotesa H1 adalah 1 minus belief dari not H1, yaitu sama dengan 1. Maka belief measure of M untuk mengklaim H1 adalah 0,9 dan 1. Jadi seperti ini. Ya. Ini beliefnya ada di sini. H1. Possibility-nya ada di 1. Oke, ini untuk klaim dari M. Sedangkan B, person B, mempunyai reliability 0,8 dan unreliability 0,2 dan dia mengklaim hipotesa H2. Sehingga belief dari hipotesa H2 adalah 0,8 dan belief dari not H2 adalah 0. Karena tidak ada evidence yang mereject klaim H2 ini. Sehingga possibility-nya adalah 1. Maka kalau saya gambarkan di sini, ya, kalau ini M, dia mengklaim hipotesa H1, lalu P, klaim hipotesa H2, dan 0,8. Satu, 0. Nah, beliefnya ada di untuk H2. Ya, ini possibility untuk H1. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Boleh lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan klaim dari M adalah H1 dan klaim dari B ada H2. H1 belief measure-nya antara 0,9 dan 1. H2 belief measure antara 0,8 dan 1. Ya. Kalau kita lihat ya secara independen ya, hipotesa 1 mempunyai belief measure yang lebih tinggi. Ya. Jelas nggak? Karena dia tingkat keyakinan lebih tinggi ya, 0,9 sampai 1. Sedangkan belief measure yang H2 itu range-nya antara 0,8 sampai 1. Ya. Nah, misalnya H1 itu sama dengan H2. Jadi hasil analisa dari M dan B itu sama. Bahwa laptop saya ini rusak karena penyebabnya adalah virus X. Dua-duanya sama. Ya. H1 dan H2.
Ya, coba kalian bayangkan dulu ya. Jika H1 sama dengan H2, maka akibatkan keyakinan kita terhadap klaim dari M dan B itu naik atau turun? Naik atau turun? Halo? Jadi dua-duanya confirm nih. M menyatakan bahwa karena virus X. B juga sama, hasil analisanya karena virus X. Nah, setelah menerima hipotesa dari M dan B, keyakinan saya naik atau turun terhadap klaim bahwa ini adalah dari virus X. Halo? Naik, ya. Jadi secara logika kita akan confirm, karena M mengatakan bahwa ini karena virus X, B juga menyatakan virus X. Jadi saya bertambah yakin kan, ya. Nah, kalau M menyatakan karena virus X dan B menyatakan karena virus Y, itu berarti bertentangan, ya. Sehingga itu akan turun. Nah, kalau bertentangan lalu mana yang lebih tinggi certainty-nya? H1 atau H2? Hipotesa 1 atau hipotesa 2? Nah, itu nanti kita hitung, ya. Nah, ini kasus pertama. Di mana klaimnya itu sama, ya, H1 sama H2. Nah, reliability dari M dan B adalah yang satu 0,9, satu 0,8. Reliability dari keduanya adalah 0,72. Sedangkan unreliability dari M dan B adalah 0,1 dan 0,2 atau 0,02. Maka the probability that at least one of two is reliable, ya, setidaknya satu dari duanya reliable, bukan dua-duanya tidak reliable, ya. Karena dua-duanya tidak reliable. Nah, setidaknya satu reliable, ada satu dikurangi ketika dua-duanya tidak reliable, atau 0,98. Sehingga belief measure dari hipotesa H1 sama dengan hipotesa H2 meningkat jadi 0,981. Tadi kan gambarannya 0,9, 1, terus 0,8, 1. Ya. Ini H1, ini H2. Nah, ketika H1 sama dengan H2, maka value-nya akan naik, ya, jadi 0,981. Jelas ya? Ya. Kalau saya hanya berdasarkan dari M, H1, keyakinan saya adalah antara 0,9 sampai 1. Kalau hanya dari H2, itu antara 0,8 sampai 1. Tapi ketika H1 sama dengan H2, maka keyakinan saya akan naik. Ya. Jelas? Jelas nggak? Boleh lanjut ya? Ya. H2 0,8 sampai 1 saja, padahal unreliability-nya 0,2. Oke. Kenapa H2 ya? Antara 0,8 sampai 1. Karena evidence yang ada, ya, evidence yang ada hanya yang support H2, ya, sehingga tadi not H2-nya itu sama dengan 0. Karena belum ada evidence yang merefute atau menolak H2 ini. Sehingga ininya adalah 0. Kalau tidak ada evidence yang reject atau merefute, maka possibility-nya 1 maksimum. Demikian juga dengan klaim H1. Ya. Belief-nya itu bergantung pada reliability-nya. Ya.
Tapi karena tidak ada evidence yang menolak klaimnya, ya, H1 ini, maka belief not H1-nya adalah nol. Artinya tidak ada evidence. No evidence to reject H1. Ini juga no evidence to reject H2. Ya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Ini untuk kasus H1 sama H2. Nah, ketika H1 tidak sama dengan H2, ya, artinya apa? Jadi H2 merupakan evidence H1 dan H1 adalah suatu evidence yang reject H2. Ya. So, cannot be both correct and reliable. Nah, bagaimana? Ketika at least one is unreliable, ya setidaknya satu unreliable, kondisinya seperti apa? Jadi M reliable, B unreliable, B reliable, M unreliable, atau kedua-duanya tidak reliable. Dan ketika at least one is unreliable, ya, ini probability-nya adalah dari ketika M reliable dan B unreliable, probability-nya ini B reliable, M unreliable, probability-nya ini ketika kedua-duanya unreliable, ini ya. Nah, at least one is unreliable, maka dijumlahkan. Ya, 1, 2, 3 ini dijumlahkan, hasilnya ada ini. Ya. Nah, given at least one is unreliable, posterior probabilities ketika reliable, ya, M reliable dan B unreliable adalah 0,1 ya, bagi 0,8 ini, yaitu 0,643. Sedangkan ketika B reliable dan M unreliable, probability-nya adalah ini dibagi dengan ini, yaitu 0,286. Ya. Sehingga dari nilai ini dan ini kita bisa melakukan menghitung belief measure untuk hipotesa 1 dan hipotesa 2. Ya. Jadi reliability-nya kan jadi turun ya. H1 jadi 0,643 dan not H1 tadi kan H1 sama dengan not H2 ya. Atau not H1 sama dengan H2. Ya, sehingga ini not H1 bisa direplace dengan H2 ya, itu 0,286. Jadi possibility itu H1 1 minus belief dari not H1 atau H2 ini. Mendapatkan 0,714. Sehingga belief measure-nya adalah range-nya antara 0,643 dan 0,714. Jadi range-nya seperti ini. Ini untuk H1. Ya, belief-nya. Ini possibility-nya. Nah, untuk belief measure hipotesa H2, belief-nya H2 sendiri sudah dihitung 0,286 dan belief not H2 ya, not H2 itu sama dengan H1 yaitu 0,643. Sehingga possibility dari hipotesa H2 adalah 1 minus belief dari not H2
atau 1 minus 0,643, 0,357. Sehingga belief measure-nya ada di range itu. 0,286, 0,357. Ini belief dari H2. Ini possibility dari H2. Apakah ada pertanyaan? Jadi H1 dengan H2 kan saling menguatkan, confirm ya. One confirm the other. Sehingga belief measure-nya akan naik. Dan ketika ada against, ya H1 tidak sama H2. Jadi H2 itu evidence yang against H1 dan H1 evidence yang against H2. Maka dia akan menggeser plausibility-nya. Ya. Dan belief-nya sendiri juga bergeser, ya. Jelas? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke breakout ya. Untuk grup project, saya akan buka breakout room-nya. Jadi kalian silahkan diskusi. Jika ada pertanyaan atau perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan undang saya, invite saya untuk join the group ya, breakout room-nya. Ada pertanyaan enggak? Halo? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada ya. Baik, saya buka breakout room-nya. Silakan masuk ke breakout room masing-masing, grup A, room 1, grup B, room 2, dan seterusnya. Jika ada yang mengalami kendala, tidak bisa bergabung, silakan kasih tahu saya lewat chatnya ya, masuk ke room berapa. Jika ada yang mengalami kendala, silahkan tulis di chat, grup chatnya, ya, tulis masuk ke grup yang mana. Oke.